Mengapa analisis Dr. Rismon Hassiholan-Sianipar sangat sulit, kalau tidak mustahil, untuk dibantah? Saya akan berbicara dalam perspektif saya sebagai seorang akademisi yang mendalami bidang AI sejak dari studi master di Ceko dan Austria hingga doktoral di Belanda dan juga ketika saya menjadi peneliti tamu di Amerika. Yang akan saya sampaikan di sini adalah sebuah review ilmiah dan respon saya terhadap puluhan halaman di buku Jokowi's White Paper yang berisi analisis-analisis Dr. Rismon terhadap ijazah Jokowi menggunakan pendekatan kuantitatif image processing yang metode-metodenya banyak beririsan dengan AI. Analisis Dr. Rismon sangat sulit dibantah. Pertama, karena menggunakan pendekatan murni saintifik yang menggali kebenaran dan bukan mencari pembenaran. Secara spesifik, beliau menggunakan pendekatan kuantitatif image processing. Di sini, citra atau image ijazah Jokowi dikuantifikasikan ke dalam representasi numerik yang kemudian dikomputasi menggunakan formula matematika yang outputnya berupa indeks atau metrik yang mengizinkan manusia untuk membuat kesimpulan atas sebuah temuan secara objektif dan ilmiah. Jadi yang disampaikan Dr. Rismon adalah hasil komputasi fungsi matematika di dalam khasanah image processing yang tidak mungkin berbohong karena matematika adalah ilmu eksak yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang pasti, logis, dan mutlak. Tidak ada tafsir subjektif seorang Dr. Rismon di sini karena beliau hanya murni menggunakan metode yang sudah teruji secara saintifik. Kedua, bangunan analisis Dr. Rismon ditata dengan sangat komprehensif sehingga mampu mengemas berbagai temuan yang tidak hanya mencerahkan, namun juga menyingkap yang tersembunyi. Di sini saya tidak kaget setelah mengetahui bahwa beliau ternyata adalah seorang lulusan Jepang yang meraih beasiswa Monbuka Gakusho, sebuah beasiswa prestisius dari negeri Sakura. Saya sedikit banyak memiliki pengalaman di dalam menulis dan mereview jurnal internasional. Dan tidak berlebihan kalau saya katakan bahwa dedikasi Dr. Rismon di dalam buku Jokowi's White Paper adalah kelas dunia. Secara spesifik teknis, sebagai contoh, Dr. Rismon membandingkan pola kompresi pada citra digital ijazah Jokowi dan mengamati inkonsistensi pada banyak area citra yang mengindikasikan kuat adanya rekayasa digital pada dokumen tersebut. Selanjutnya, Dr. Rismon mengamati pola overlapping atau tumpang tindih dari dokumen ijazah Jokowi dan sebuah dokumen ijazah lainnya dan menemukan pola overlapping yang tidak biasa pada ijazah Jokowi yang mengindikasikan dokumen tersebut bukan hasil cetakan resmi universitas. Sedang dokumen ijazah satunya menunjukkan karakteristik kuat dari pola overlapping dokumen resmi yang dicetak oleh universitas. Dan masih banyak lagi analisis yang dilakukan oleh Dr. Rismon di dalam buku Jokowi's White Paper yang saya sampaikan tadi hanyalah sekelumit contoh. Masih ada analisis proportional spacing, kerning, uji overlay, analisis clips, analisis noise pattern untuk memeriksa keabsahan lembar pengesahan skripsi Jokowi. Ada juga analisis intensitas warna dalam ruang warna yang berbeda dan gradien analisis untuk mengamati lintasan stempel merah pada ijazah Jokowi yang semuanya akan terlalu panjang dan teknis jika disampaikan lewat video pendek ini. Jadi yang bisa membantah temuan-temuan Dr. Rismon hanyalah temuan-temuan ilmiah lainnya yang sepadan dalam hal pendekatan analisisnya yang sama-sama didasarkan pada metode kuantitatif image processing yang telah teruji secara saintifik. Sama-sama disusun dalam komposisi analisis yang komprehensif serta dikemas dalam alur penyampaian yang kronologis. Dan tentunya sama-sama dipublikasikan ke khalayak ramai. Biasanya, para ilmuwan lainnya akan turut mereview temuan ilmiah tersebut sebagai proses validasi yang bisa saja ditolak karena dianggap tidak layak atau diakui jika memang dianggap memenuhi standar dan menghadirkan pembaharuan. Yang saya lakukan melalui video ini adalah ringkasan review saya terhadap pekerjaan ilmiah Dr. Rismon dalam menganalisis keabsahan ijazah Jokowi, sekaligus bentuk tanggung jawab saya sebagai seorang ilmuwan. Berbagai metode kuantitatif yang dipakai Dr. Rismon adalah pendekatan image processing yang dasarnya adalah matematika. Jika kita menuduh hasil analisis Dr. Rismon itu bohong, secara tidak langsung kita juga menuduh matematika itu berbohong. Yang konsekuensinya kita membatalkan seluruh fundament matematika yang menjadi pondasi peradaban manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Apakah kita ingin mengatakan bahwa 1 ditambah 1 sama dengan 2 itu adalah bohong? Atau 2 dikali 2 sama dengan 4 itu juga bohong? Kalau demikian, umur manusia yang direpresentasikan dengan angka yang bertambah setiap tahunnya adalah sebuah kebohongan seumur hidup.
kita lihat betapa kacau seluruh peradaban manusia dan tatanan alam semesta ini ketika kita sedikit saja mempertanyakan kejujuran matematika, apalagi berani menuduhnya berbohong. Demikian kira-kira ringkasan dari review saya terhadap kerja ilmiah yang telah dilakukan oleh Dr. Rismond. Sepatutnya kita bangga dan bersyukur jika memiliki anak bangsa yang cerdas dan memilih pulang untuk Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel ini yang dimana kita akan membahas beberapa tanggapan-tanggapan atau komentar-komentar para netizen dari video-video kita sebelumnya. Jadi teman-teman, di sini ada yang menyatakan, ayo peneliti anak bangsa yang berani untuk mendukung Dr. Rismond Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kita harus bersatu untuk mendukung perjuangan Dr. Rismond dan kawan-kawannya. Termul itu ada dua, termul berseragam dan termul swasta. Yang membantah hanya orang-orang bodoh tak berilmu. Pak Prabowo hanya diam dan ketawa. Prabowo pasang badan untuk Mulyono dalam videonya. Masuk jadi presiden 2 periode 10 tahun, kok dicurigai ijazahnya? Saya yakin ijazahnya asli, kata Prabowo. Prabowo beli kapal parang bekas, ada tanam singkong tumbuh jagung, obrak-abrik hutan. Kayunya hilang semua, kemana ya? Diduga korupsi, hutang Prabowo pada negara juga banyak. Itu yang dipegang Mulyono. Jadi Prabowo juga nggak bela, bisa ditanggapi kapak kayaknya. Saya pribadi asli turunan Dayak Pasir sangat mendukung perjuangan RRT. Maju terus pantang mundur demi kebenaran walaupun pahit. Lihat dengar para ternak supaya paham dan mengerti penjelasan Pak ini sangat jelas sekali. Kejahatan apapun terus merajalela jika orang berdiam diri. Sampai kapanpun penegak hukum yang melindungi Jokowi, masalah ijazah insya Allah kan terbongkar kebusukan penegak hukum dan para pejabat yang mengkhianati kebenaran. Jangan lupa hukum Allah akan lebih pedih. Susah ngasih paham sama orang terlanjur masuk kolam walaupun dengan ilmu apapun kalau belum sadar dengan sendirinya kalaupun nanya kejanggalan. Dilihat dengan mata kepala sendiri, sudah jelas kalau foto ijazah itu cuma mirip dengan Jokowi. Saya pun juga nggak ikut-ikutan, saya pecinta keluarga Jokowi. 2 periode tetap saya pilih Jokowi, sudah Gibran, saya nggak suka orang yang nyinyir-nyinyir, maka ada sebutan teroris panci. Termul panas takut bansos nggak cair, ini orang ahli bukan kayak termul taunya nasi bungkus. Halah, mau melintir-melintir model apapun tetap aja Roy Suryo, Tifa dan Rismo bukan bisa menghindari dari kasusnya. Pada intinya tetap mereka yang bersalah. Orang dah jelas-jelas UGM menyatakan ijazah Jokowi asli, kok mereka gerombolan orang sakit hati cuy. Sok paham hukum lo, emang Roy CS sekarang tersangka tapi mereka belum tentu bersalah. Begitulah tanggapan-tanggapan para teman-teman kita netizen. Viralkan biar Jokodok menangis terhina sejadi-jadinya pembohong paling besar sedunia itu harus diadili dan dibenarkan sesuai dengan jalur undang-undang dalam satu negara. Kebenaran dan kejujuran di negeri ini mesti harus mulai ditegakkan, bila tidak maka akan rusaklah negeri ini, bahkan bisa hancur. Terima kasih untuk semua yang peduli dan berani untuk kebenaran dan berantas kepalsuan atau penipuan. Kupas habis suarakan keadilan demi tegaknya bangsa ini, jangan sampai kendor, biar tenang benderang. Ini kata kuncinya, membuktikan kebenaran bukan pembenaran. Ayo siapa lagi yang mau membantah. Akhirnya para orang pintar mulai gemes dan berani berbicara jujur, semoga termul bertambah kebenarannya. Saya orang awam melihat foto yang ada di ijazah Jokowi itu bukan foto Jokowi sama sekali, tidak mirip. Sedangkan foto ijazah itu tidak boleh pakai kacamata. Gimana menurut kalian? Logikanya memang seperti itu bro, tapi herannya banyak yang percaya. Pantas saja negara tetangga sering mengejek dengan mengatakan kita IQ 58. Kalau melihat foto Jokowi, nggak nyambung, jidat rambut beda, apalagi congor dan hidung beda banget. Tapi kenapa para termul ngeyel dan mengatakan bahwa itu adalah ijazah asli? Kita bangga ada aset bangsa seperti Dr. Rismond dan kawan-kawan. Terima kasih Dr. Ridho, kebenaran pasti menang. Kalau Rismond CS aset bangsa, bagaimana dengan Ade Armando dan Andi Azwan? Apakah aset penjara bro? Ayo rakyat Indonesia yang baik, benar, dan pintar, kita dukung RRT dan Dr. Ridho berjuang bongkar kebohongan di NKRI.
Orang Indonesia pun sangat banyak, orang yang pintar, orang yang cerdas keilmuannya, tapi tidak dihargai sama negara-negaranya sendiri. Karena di negara kita ini banyak koruptornya. Coba lihat kecerdasannya, kepintarannya, B.J. Habibie manusia jenius, tapi tidak dihargai di negara sendiri. Malah B.J. Habibie berkembangnya terkenalnya di Jerman. Hari ini RRT dimaki oleh Termul dan Parcok, tetapi 20 tahun akan datang, Gen Z akan diakui RRT adalah hero for all country. Terima kasih pencerahan yang Bapak ya. Orang pinter bijak, semoga ada orang-orang pinter di Indonesia bernilai seperti Bapak, dan bagi rakyat Indonesia, sampai kapan kalian diam dan membela keburukan demi uang? Setuju sekali, hanya Termul yang gak ada otak, yang tidak menghargai hasil sekian TV karena otaknya nol dan udah dicuci Mulyono. Semenjak jadi ternaknya, mereka gak mampu bikin pemaparan atau sanggahan dengan metode ilmiah seperti Bapak ini. Bravo, kebenaran dan tuntas habis Termul yang gak punya otak hanya karena dikasih umpan nyam-nyam dan putus urat malunya seperti Mulyono. Seluruh rakyat Indonesia juga wajib mendoakan Dr. Rismond dan kawan-kawan atas perjuangan keadilan, dan alangkah baiknya jika sosok seperti itu ada di antara yang lain seperti kita pada generasi-generasi berikutnya, agar kita bisa mencontoh dokter-dokter tersebut yang bisa membela kebenaran dan keadilan di negara kita. Agen Cino di negeri Konoha pada kebal hukum, Silvelter ternak Joko aja juga kebal hukum. Beda di negara maju Korsel, mantan presiden bisa dijebloskan ke penjara karena hukum dijalankan dengan baik dan benar tanpa pandang bulu. Salam akal waras. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita ini, siapa lagi yang akan menegakkan kebenaran di negeri ini? Rakyat cerdas RRT ditersangkaan, harusnya dirangkul malah diintimidasi. Pendosta besar negara dihukum berat, rakyat guyup mendukung RRT. Pantas Termul bilang jangan mimpi untuk bisa melihat ijazahnya asli Jokowi, karena memang tak ada kecuali fotonya ijazah orang lain yang direkayasanya. Dengerin tuh Termul, ente jangan asal ngucap, ini ilmu yang mungkin ente gak pernah belajar metode ini. Termul juga sebenarnya tidak ada yang menguasai tentang ijazah Jokowi, tapi yang dikuasai hanya ngomong ngotot. Dasarnya isi kepala kosong alias otok. Tidak ada apapun yang didengar tidak akan masuk dalam kepalanya. Orang Termul ini urat malunya tidak ada, lebih baik ngotot dan ngeyel. Luar biasa Pak Rido MSC, sebuah paparan yang sangat rasional dalam pendekatan ilmu pengetahuan yang teruji. MS pencerahan Mr. Rido. Kalau yang jenius anak bangsa akan dimatikan kasrilnya atau tidak dipakai, inilah Indonesia, seharusnya dirangkul anak bangsa yang jenius demi bangsa ini. Pada masanya Pak Jokowi berjasa untuk negeri ini, namun kejujuran harus ditegakkan, ijazah asli harus dibuka meskipun dia mantan presiden kita yang dimana dia menjabat itu selama 2 periode. Jangan mimpi ternyata memang kagak punya kali ya, bagaimana bisa ditunjukkan mimpi aja nggak bisa melihat. Oke teman-teman, demikian saja video kita kali ini. Semoga kita bisa jumpa dengan video-video berikutnya. Jangan lupa tinggalkan